Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korina Rahayu. Di video kali ini, Kori akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran dengan mata kuliah strategi pembelajaran oleh dosen pengampu, Bapak Selamat Pohan. Nah, tanpa memperpanjang waktu, kita akan masuk ke inti topik dari video yang saya paparkan. Nah, yang pertama yaitu ada prinsip-prinsip pembelajaran dan belajar. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin yaitu asas, yang artinya kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dasar. Dalam bahasa Inggris, prinsip disebut principle, yang berarti a truth of belief that is acted as a base for reasoning or action. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Jadi, prinsip dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar dari pokok berpikir, berpinjak, atau bertindak. Nah, pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses mengajar dan belajar. Aktivitas ini merupakan proses dua arah, yang diantaranya yaitu antara pihak guru dan peserta didik. Jadi prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran. Yang pertama ada individualitas, yang dimana kesanggupan pada setiap individu tidak akan pernah sama bagi setiap anak. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh luar dari keluarga, kesempatan belajar, metode mengajar, dan lingkungan alam sekitar semakin menambah perbedaan kesanggupan anak tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada lingkungan atau kemasyarakatan. Prinsip lingkungan dalam mengajar sangat menentukan integrasi anak dengan lingkungannya. Banyak hal yang dapat dipelajari dalam lingkungan anak, seperti keadaan alam, cara hidup, peternakan, industri, dan pasar. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk melaksanakan prinsip lingkungan dalam pembelajaran yaitu memberikan pengetahuan tentang lingkungan sekitar anak. Yang kedua, mengusahakan agar alat yang digunakan berasal dari lingkungan yang dikumpulkan, baik oleh guru maupun dari siswa. Yang ketiga yaitu mengadakan karya wisata ke tempat-tempat yang dapat memperluas pengetahuan siswa. Yang kelima, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengadakan penelitian tentang lingkungan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak. Selanjutnya yaitu minat, yang dimana minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuai di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Nah, suatu minat dapat diekspresikan siswa melalui partisipasi suatu aktivitas, perkembangan insting dan hasrat, fungsi-fungsi intelektual, pengaruh lingkungan, pengalaman, serta kebiasaan. Nah, selanjutnya yaitu ada aktivitas. Di sini Thomas Emrys mengemukakan teaching is the gradient of learning experience. Mengajar adalah proses membimbing pengalaman hidup. Pengalaman itu sendiri hanya mungkin diperoleh jika anak didik itu dengan keefektifannya sendiri bereaksi terhadap lingkungannya. Guru hanya dapat membantu anak didik itu belajar, tetapi guru tidak dapat untuk anak itu. Dengan demikian, belajar yang berhasil mesti melalui berbagai aktivitas, baik fisik maupun psikis. Nah, aktivitas fisik yaitu giat aktif dengan anggota badan, membantu sesuatu, bermain, bekerja. Selanjutnya yaitu aktivitas psikis adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam proses pembelajaran secara aktif, seperti mendengarkan, mengamati, menyelidiki, mengingat, menguraikan, dan mengasosiasikan ketentuan yang satu dengan kesatuan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada motivasi,
yang dimana motivasi berasal dari kata motif, artinya kecenderungan hati yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motif pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan hidup seseorang berupa biologis dan psikologis. Dilihat dari proses timbulnya motivasi, maka motivasi belajar itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Nah, selanjutnya yaitu ada peragaan. Prinsip peragaan atau visualisasi dalam pembelajaran mengharuskan bagi setiap guru dalam menyajikan bahan pelajaran selalu menggunakan alat peraga sebagai alat bantu. Namun, dengan menggunakan alat peraga dalam pembelajaran, diharapkan pengetahuan, pengertian, tanggapan-tanggapan yang masuk ke dalam jiwa melalui indera seperti pendengaran, penglihatan, dan peradaban dapat menjadi jelas dan bertahan lama dalam ingatan anak didik. Selanjutnya yaitu korelasi. Korelasi berarti menghubungkan bahan pelajaran kepada mata pelajaran lain yang umum antara mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip belajar. Nah, prinsip-prinsip belajar dan proses pembelajaran yaitu pertama, hal apapun yang dipelajari murid, maka ia harus mempelajarinya sendiri. Yang kedua, setiap murid belajar menurut tempo atau kecepatannya sendiri, dan untuk setiap kelompok umur terdapat variasi dalam kecepatan belajar. Yang ketiga yaitu ada seorang murid belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan atau reinforcement. Nah, yang keempat yaitu ada penguasaan secara penuh dari setiap langkah-langkah pembelajaran memungkinkan murid belajar secara lebih berarti. Yang kelima yaitu apabila murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia akan lebih termotivasi untuk belajar dan ia akan belajar dan mengingat lebih baik. Selanjutnya yaitu kita masuk ke implikasi dari prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ada prinsip perhatian dan motivasi, yang kedua ada prinsip transfer dan retensi, yang ketiga ada prinsip keaktifan, yang keempat ada prinsip keterlibatan langsung, yang kelima prinsip pergaulan, yang keenam prinsip tantangan, yang ketujuh prinsip balikan dan penguatan, serta yang kedelapan atau yang terakhir prinsip perbedaan individual. Nah, itu tadi penjelasan tentang dari apa sih itu prinsip-prinsip pembelajaran, bagaimana sih prinsip-prinsip pembelajaran itu, dan ada berapa sih prinsip-prinsip pembelajaran itu beserta penjelasannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Kori sampaikan. Lebih dan kurang Kori mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.